Selamat pagi anak-anak yang Bu Sri sayangi. Pada pertemuan kali ini Bu Sri akan membahas yaitu konsep perkalian dan pembagian bilangan bulan. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian anak-anakku yang Ibu Sri sayangi, nanti untuk presensi, nanti anak-anakku dipersilakan memberi komentar di YouTube yang pada YouTube yang sudah diberikan pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama nanti melakukan operasi hitung perkalian bilangan bulan. Yang kedua adalah melakukan operasi hitung pembagian bilangan bulan. Anak-anak pasti sudah tahu, mungkin di SD sudah diberikan pelajaran yaitu tentang perkalian, di mana perkalian adalah sebagai penjumlahan berulang. Nah, di sini nanti Ibu Sri akan membahas yaitu perkalian pada bilangan bulan. Perkalian pada bilangan bulan juga bisa diartikan sebagai penjumlahan berulang. Sebagai contoh, perkalian 3 kali 1 berarti 1 dijumlah secara berulang sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Contoh yang kedua, kita ambil 4 kali dalam kurung negatif 2. Jadi yang satu bilangannya adalah positif, bilangan yang kedua adalah negatif. Jadi 4 dikali dalam kurung negatif 2 itu sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 8. Maka secara umum, jika A bilangan bulat positif dan B bilangan bulat, maka berlaku A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Jadi saya ulangi, apabila A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Kita lanjutkan, yaitu sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat kumulatif, di mana apabila A dikali B itu nilainya sama dengan B dikali A. Contoh, 4 dikali negatif 5 itu boleh ditulis sama dengan negatif 5 dikali 4 yang hasilnya adalah negatif 20. Kemudian sifat asosiatif. Apabila di sini terdiri 3 bilangan, yaitu A, B, dan C, kita kalikan, misalkan A dikali dalam kurung B dikali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Jadi sifat asosiatif di sini bisa diperhatikan. Yang pertama yang dikurung adalah B kali C, ya, maka sama dengan boleh dituliskan yang dikurung adalah A kali B. Contohnya, 2 dikali dalam kurung 3 kali 4 itu sama dengan dalam kurung 2 dikali 3
dikali 4 yang hasilnya adalah 24. Bisa dilihat anak-anakku, di situ yang dikalikan adalah 3 kali 4, yang sebelah kanan, luas kanannya adalah 2 kali 3 yang dipukul. Jadi hasilnya adalah sama, yaitu 24. Lalu kita lanjutkan, yaitu perkalian bilangan bulat yang tandanya berbeda, ya, dengan tanda yang berbeda, yaitu tandanya yang satu positif, yang satunya adalah negatif. Misalkan kita ambil 13 kali negatif 15, misalkan contohnya seperti itu, maka sama dengan negatifnya boleh keluar kurung 13 dikali 15, yang hasilnya adalah negatif 195. Jadi positif yang dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Lalu contoh yang kedua, negatif 9 dikali positif 26, maka boleh ditulis sama dengan negatif dalam kurung 9 dikali 26 tutup kurung sama dengan negatif 234. Ya. Pada contoh tersebut, maka bisa diperhatikan apabila perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif atau sebaliknya bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Perlu diperhatikan anak-anak, apabila dua bilangan dikalikan, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Lalu perkalian bilangan bulat dengan tanda yang sama. Kita ambil contoh, misalkan positif 9 dikali dengan positif 12. Hasilnya adalah positif 108. Lalu contoh yang kedua, kita ambil yang negatif. Negatif 11 dikali negatif 7. Hasilnya adalah positif 77. Dari dua contoh ini bisa diperhatikan, positif dikali positif hasilnya adalah tetap positif, negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga pada perkalian antara bilangan positif dengan bilangan positif atau negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah akan tetap sama, yaitu positif. Jelas anak-anakku? Ya. Kita lanjutkan, yaitu untuk pembagian bilangan bulat. Sebenarnya pembagian pada bilangan bulat ini untuk hampir sama dengan perkalian pada bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, kita ambil contoh 72 positif. 72 dibagi positif 8. Hasilnya adalah positif 9. Negatif 28 dibagi negatif 7, hasilnya adalah 4. Jadi kamu perhatikan anak-anakku bahwa positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Kemudian contoh berikutnya, apabila dua bilangan itu tandanya berbeda, bisa kita ambil contoh negatif 45 dibagi 9, hasilnya adalah negatif 5. Contoh yang kedua, 84 dibagi negatif 6, hasilnya adalah negatif 14. Nah, di sini kamu perhatikan bahwa apabila dua tanda itu berbeda, kita bagi, hasilnya adalah negatif. Kita lanjut, yaitu kesimpulannya. Jadi untuk pembagian dan perkalian
pada dua bilangan bulat yang tidak nol, di sini kita bisa simpulkan yaitu apabila positif dikali dengan positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, negatif dikali positif hasilnya adalah negatif, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Kita tahu apabila dua tanda itu dikalikan tandanya adalah sama, hasilnya adalah positif. Kemudian apabila dua tanda itu dikalikan dengan tanda yang berbeda, yaitu hasilnya negatif. Begitu juga untuk pembagian. Pada pembagian, positif dibagi positif, hasilnya tetap positif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Pada pembagian di sini juga sama. Apabila kedua tanda itu sama, maka hasilnya adalah positif. Dan apabila kedua tanda itu berbeda, kita bagi, hasilnya adalah negatif. Jelas ya anak-anakku? Sekarang untuk latihan soal, ini coba dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit. Bu Sri tunggu, yaitu untuk soal latihan yang perkalian dan pembagian. Dari sekarang silakan mulai dikerjakan. Nanti anak-anak menjawabnya di komentar di YouTube. Jadi hasilnya berapa nanti dituliskan di komentar sampai 10 menit. Bu Sri hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selesai ya. Kita bahas bareng-bareng. Untuk yang A jawabannya berapa? Yaitu 55. Yang B positif 20. Yang C negatif 90. Kemudian yang D 96. Yang E negatif 7. Yang F negatif 15. Yang G positif 4. Yang H positif 24. Coba anak-anak diperhatikan. Tadi itu jawaban yang pada latihan soal. Kemudian untuk tugas, yaitu nanti anak-anak mengerjakan di buku tugasnya masing-masing, yaitu kerjakan buku paket halaman 25 tabel 1.2. Nanti pekerjaannya kalau sudah selesai bisa dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya lewat GCM ataupun dengan WA. Untuk itu saya kira cukup sekian. Untuk pelajaran berikutnya nanti yaitu membandingkan bilangan pecahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum
wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.